Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Chapter 83. Seluruh tubuh terenggiling berwarna emas muda. Itu sangat besar, dan panjangnya lebih dari 10 meter saat melingkar di sana. Sepasang mata emasnya sangat acuh tak acuh, dan niat membunuhnya sangat parah. Roh penjaga yang begitu besar membuat rambut orang berdiri hanya dengan melihatnya. Rasa dingin terpancar dari punggungnya, membuat orang bertanya-tanya kekuatan kuat macam apa yang dimilikinya di dalam tubuh seperti gunung emas itu. Si kecil memiliki ekspresi tenang tanpa kegembiraan atau kekhawatiran. Dia diam-diam menyaksikan saat dia bersiap untuk memasuki pertempuran raksasa yang mengejutkan. Terenggiling ini tampak seperti telah mengambil lebih dari 10.000 nyawa, dan bau darah yang pahit langsung tercium. Tiba-tiba, gunung mayat dan lautan darah muncul, dan itu aneh dan menakutkan. Apakah itu mulai? Si kecil berkonsentrasi dan berdiri di tempat saat dia menahan serangan mental ini. Adegan-adegan ini tampak sangat asli. Suku-suku dimusnahkan satu demi satu, dan semua orang dibantai. Mayat menutupi ladang, dan ada genangan darah di mana-mana, sekarat di bumi dalam lautan merah. Itu seperti neraka. Setiap orang biasa akan melemah di tempat. Ekspresi pria kecil ini sangat terkonsentrasi. Roh penjaga ini benar-benar tidak sederhana, dan tubuhnya mengandung kemampuan luar biasa yang dapat merekam semua hal ini. Itu menyebabkan kejutan besar karena memancarkan auranya yang membuat jantung semua orang berdebar. Terenggiling raksasa itu bergerak, dan seluruh permukaan gunung mulai bergetar. Tubuhnya yang panjangnya lebih dari 10 meter mulai beredar dengan kemegahan yang mencolok, memancarkan kemegahan emas yang mewarnai batu-batu gunung, kayu hutan, dan daun-daun yang jatuh dengan emas muda. Kabut menyebar di lantai gunung saat niat membunuh yang kuat melonjak. Hong-hong! Tiba-tiba, terenggiling bergerak, dan seperti lautan emas yang luas, ia berguncang dan menciptakan gelombang besar di bumi. Itu bergegas ke depan, dan tubuhnya melonjak hebat. Hanya dalam sepersekian detik, pohon-pohon kuno itu patah dalam gelombang emas ini sebelum terbang ke kejauhan. Batu-batu gunung mengalami nasib yang sama saat mereka terbang ke langit dalam kekacauan. Adegan ini sangat mencengangkan, dan seperti ombak yang mengamuk menghantam pantai lagi. Batu-batu gunung dan pohon-pohon besar semuanya patah saat mereka naik tinggi ke udara sebelum meledak dalam aura emas ini. Di kejauhan, kelompok bandit ganas semua bergidik. Melihat adegan ini yang tampak seperti bentrokan antara kekuatan surgawi, temperamen kejam mereka semua lenyap, dan mereka semua menggigil. Sebuah cakar emas besar beberapa hang panjang mengulurkan tangan dan memukul ke arah si kecil. Gelombang kejutnya meledakkan bebatuan gunung dan menggiling pepohonan menjadi bubuk halus. Kemegahan dan kekuatannya yang mempesona sangat menakjubkan. Si kecil tidak menghindar. Dengan ayunan satu tangan, dia bisa menampilkan kekuatan ilahi 108.000 jin. Sekarang dia telah menerobos, ketika dia menambahkan kekuatan misterius dari simbol-simbol itu bahkan lebih menakutkan. Dia mengangkat tangannya, dan itu bergetar dengan kaku. Peng! Tangan kecilnya tertutup rapat dalam simbol saat bertabrakan dengan cakar besar itu. Cahaya yang meluap ke langit meledak dalam sekejap saat melanda ke 4 arah. Pohon-pohon patah, dan puing-puing terbang ke langit. Bandit-bandit ganas yang berdiri di kejauhan itu terbang seperti jerami saat gelombang emas yang menakutkan itu memakan seluruh area. Ketika akhirnya tenang pada akhirnya, si kecil hanya mundur beberapa langkah. Kekuatan ilahinya bisa dinilai mengejutkan dunia. Dia dengan paksa bertarung melawan terenggiling emas yang sangat besar ini, tetapi dia tidak dirugikan sama sekali. Pupil terenggiling emas itu memancarkan kilau ingin tahu.
Itu bukan roh penjaga biasa, dan akarnya sangat besar karena merupakan keturunan naga bertanduk kuno, dagingnya kuat dan tak kenal takut. Hong! Terenggiling bergerak lagi. Dia dengan keras memutar tubuhnya dan menyapu dengan ekor emasnya, menghancurkan segalanya seolah-olah itu adalah kayu busuk dan rumput layu. Dalam perjalanannya, ia menemukan batu 100.000 jin, namun segera hancur berantakan. Itu terlalu kuat dan ganas. Si kecil tidak gegabah dan tidak dengan paksa melawan ini. Tubuhnya gesit seperti kupu-kupu saat dia terbang ke belakang, bergerak bersama dengan gelombang kejut yang panik ini. Ekor emas memusnahkan segalanya, dan saat menabrak beberapa batu besar yang beratnya lebih dari puluhan ribu jin, mereka tampak lemah di hadapan kekuatannya. Begitu berhenti, si kecil bergerak untuk mengambil keuntungan dari situasi ini. Dia mengulurkan tangan kecilnya dan meraih sisik ekornya. Dia memeluknya, dan kemudian dengan gila-gilaan mulai membuat gerakan berayun. Apa? Di kejauhan, mata sekelompok bandit ganas itu hampir muncul ketika mereka melihat roh penjaga yang begitu besar benar-benar dipindahkan. Si kecil memegang ekornya dengan seluruh kekuatannya dan mulai memutarnya. Dengan suara hong, dia menghancurkannya ke dinding gunung. Batu-batu besar mulai jatuh ke bawah dan menenggelamkannya dalam momentum yang mengejutkan. Meskipun itu mungkin karena dia memanfaatkan situasi, dia masih menunjukkan kekuatan yang gila dan tidak bisa dipercaya. Ini hanya seorang anak yang berusia 7 hingga 8 tahun. Itu dia, anak dari binatang iblis kuno. Di era kuno, anak muda dari leopard dragon atau Taoti yang bisa bertarung melawan dewa juga tidak berlebihan. Ini hanya tanah liar dan desa kecil-kecil. Bagaimana bisa anak yang menakutkan seperti itu muncul? Bos dari kelompok bandit ganas ini menunjukkan ekspresi ketakutan. Peng! Banyak batu dengan berat antara ribuan hingga puluhan ribu jin terbang di udara saat terenggiling emas itu merangkak kembali. Itu tidak menderita cedera sedikit pun, dan tidak peduli sama sekali. Serangan semacam ini akan sulit menghancurkan armor bersisiknya yang kokoh. Itu adalah roh penjaga, misterius dan kuat. Bagaimana itu bisa dikalahkan oleh manusia? Itu jauh dari cedera parah. Terenggiling bergegas maju untuk bertarung sengit dengan si kecil. Dengan kekuatannya yang ganas dan tubuh besarnya yang memiliki kekuatan yang sangat kuat, setiap kali ia memukul dengan cakar emasnya yang besar, auranya yang kuat sudah cukup untuk meruntuhkan sebuah gunung kecil. Namun, si kecil benar-benar menerima setiap pukulan. Dia berkelok-kelok ke kiri dan ke kanan saat dia melompat, dan dengan kaku bertabrakan dengan roh penjaga emas itu. Kemegahan yang mempesona meledak di antara keduanya saat aura mereka menindas semua orang di sekitar mereka. Bertarung melawan keturunan dari garis keturunan naga bertanduk kuno dengan daging saja, ini seperti sebuah legenda. Dia masih anak-anak. Bos merasa seolah-olah dia menjadi gila, karena hal-hal yang dilihatnya dengan matanya tidak tampak nyata. Satu besar, satu kecil, dua makhluk hidup ini bertukar ratusan pukulan selama pertarungan sengit mereka tanpa hasil yang menentukan. Kelompok bandit ganas semuanya tercengang, karena bagaimana mungkin seorang anak kecil yang bodoh bertarung dengan roh penjaga? Jika mereka tidak melihat ini secara pribadi, mereka tidak akan pernah berani mempercayainya. Tiba-tiba, terenggiling bangkit dan berdiri di tempat. Kemegahan ilahinya tersebar di mana-mana saat auranya yang kuat tampaknya telah disegarkan beberapa kali lipat. Itu benar-benar berperilaku seperti manusia, lengan cakarnya lincah dan kaki belakangnya seperti kaki manusia yang bisa bergeser dan berputar dengan gesit. Shua! Cakar itu menebas dan si kecil menghindar. Namun, itu segera mengangkat kaki dan menyapu. Seolah-olah seorang master besar melepaskan serangannya yang paling menakutkan, cepat dan kejam. Si kecil ada di udara dan tidak bisa mengelak. Kedua tangannya menegang untuk memblokir kakinya, dia masih dikirim terbang.
Namun pada saat ini, roh penjaga berbalik secepat kilat. Seperti naga bertanduk yang mengayunkan ekornya, ekor emas yang sangat besar itu segera menyapu langit dan menyerang. Peng! Meskipun lengan si kecil disilangkan dan menghalangi sisi depannya, serangan itu menghantam dengan kuat di udara, menyebabkan seluruh tubuhnya terbang keluar dan langsung bertabrakan dengan dinding gunung. Sebuah lubang berbentuk manusia segera muncul. Dindingnya retak, dan batu-batu berjatuhan dengan mencengangkan. Si kecil meludahkan seteguk busa berdarah dan dengan paksa mengguncang sedikit sebelum membelah dinding berbatu itu hingga terbuka. Dia berjuang bebas dari dalam, dan matanya menjadi lebih cerah saat dia menjadi lebih waspada dan penuh perhatian. Tubuh Golden Guardian Spirit sangat besar, tetapi gerakannya sangat tajam tanpa ada kejanggalan atau kebodohan. Kelincahan semacam ini sangat kontras dengan bentuk tubuhnya. Shua! Dengan cepat membalikkan tubuhnya dan kemudian dengan ganas melompat dan menerkam ke arah si kecil. Ini adalah makhluk besar sepanjang lebih dari 10 meter. Jika serangan ini membuat kontak, gunung akan runtuh dan kelompok itu akan terpecah. Si kecil terkejut karena dia memang meremehkan roh penjaga ini. Simbol berkedip, dan dia dengan cepat bergegas keluar dari dalam gunung untuk menghindari serangan itu. Setelah serangan ganas terenggiling emas meleset, ia berubah arah dan tiba-tiba membentang. Saat menancap ke depan, ia memiliki niat untuk menghancurkan pria kecil di dalam dinding gunung. Itu benar-benar serangan yang ganas dan marah. Ini terlalu cepat. Seperti seberkas kilat emas melintasi langit, gerakan roh penjaga itu cepat dan keras, dan tindakannya yang ganas dan tirani secepat api. Tubuh si kecil penuh dengan simbol saat dia menempel di dinding gunung. Seperti tokek, dia dengan cepat bergerak dan maju 10 meter secara instan. Dengan suara honglong, terenggiling emas bersandar di dinding berbatu dan tidak menjejalkan si kecil ke dalam. Itu mengguncang pegunungan sampai mulai bergemuruh dan bergetar, dan retakan besar mulai muncul di dalamnya. Si kecil sangat tegas dan langsung terjun ke bawah. Dia seperti burung surgawi muda yang merentangkan sayapnya saat terbang. Segera setelah itu, dia turun dengan cepat, dan dengan suara peng, dia menginjak kepala roh penjaga. Kekuatannya sangat kuat. Dia mampu mengangkat batu 108.000 jin di masa lalu, apalagi tendangan keras itu sekarang. Dia menghancurkan sisik emas di tempat, menyebabkan darah Guardian Spirit mengalir keluar. Tidak ada pilihan selain mengakui bahwa terenggiling ini terlalu kuat. Kulitnya kasar, dan dagingnya tebal. Jika itu ahli lain, tengkorak mereka akan lama hancur oleh tendangan si kecil dan langsung mati. Namun sebaliknya, itu tidak banyak terhalang, dan saat ia menggelengkan kepalanya dengan keras, simbol emas mulai menyala, menyebabkan pria kecil itu terbang keluar. Sangat kuat! Si kecil terkejut. Roh penjaga ini sangat menakutkan, dan secara keseluruhan lebih kuat dari yang dia bayangkan. Simbol berkedip, dan teknik berharga terbang keluar dari waktu ke waktu saat keduanya saling bertukar pukulan. Dalam sekejap mata, mereka telah bertukar 100 pukulan lagi. Semakin lama mereka bertarung, semakin si kecil menjadi takut karena dia menderita beberapa pukulan berat. Selain menghadapi serangan berat dari ekor emas itu, punggungnya telah tergores oleh cakarnya, dan tulang punggungnya hampir hancur. Pria kecil itu berdarah di sekujur tubuhnya saat dia meludahkan seteguk darah segar lagi. Roh penjaga ini buas dan kuat, jadi sangat sulit untuk dihadapi. Selanjutnya, si kecil merasa roh penjaga ini memiliki masalah besar di dalam tubuhnya, jika tidak, itu akan lebih menakutkan. Terenggiling emas secara alami tidak memiliki asal-usul kecil. Mungkin itu berasal dari suku yang tidak terlalu kecil. Bagaimana lagi mistikus dengan garis keturunan ini yang tampak begitu mistis? Dia menderita penyakit rahasia. Kalau tidak, saya tidak punya pilihan selain lari. Pria kecil itu bergumam pada dirinya sendiri.
Dia juga mengambil tindakan seperti kilat dan melukai roh penjaga. Serangannya benar-benar kuat, dan kekuatan dagingnya lebih baik daripada terenggiling yang terkenal di dunia itu. Dia mematahkan banyak sisiknya, namun masih sulit baginya untuk menimbulkan luka serius. Tiba-tiba, dengan suara weng, gelombang kejut yang menakutkan bergetar, dan gerimis cahaya keemasan memenuhi langit. Suasananya sangat menakutkan, membuat semua orang gemetar. Rambut si kecil segera berdiri tegak saat rasa dingin menjalar ke punggungnya. Gerimis cahaya keemasan itu bukanlah kelopak, melainkan sisik emas dari roh penjaga. Tanpa diduga, itu secara instan menumpahkan semua sisik di tubuhnya dan mengaktifkan serangan yang begitu menakutkan. Ini adalah artefaknya yang berharga. Si kecil ketakutan karena semua sisik di tubuhnya sangat berharga. Mereka mengubah langit menjadi pancuran emas, dan itu sangat indah dan indah. Namun, kekuatan membunuhnya sangat luar biasa, dan itu sebenarnya adalah badai emas yang menakutkan. Dia dengan cepat bergeser secara horizontal untuk menghindar. Artefak berharga itu memamerkan kekuatannya, dan itu benar-benar menakutkan. Terlihat jelas bahwa ketika hujan cahaya turun, gunung dan tebing segera menjadi penuh dengan gundukan dan lubang terang yang menembus muncul satu persatu. Meskipun si kecil sangat cepat, dia tidak bisa terbang ke udara dan melarikan diri ke tanah. Sisik emas tebal menutupi langit dan memotong jalan di depannya. Mengaktifkan! Dia berteriak keras dan lengannya bersinar. 2 bulan perak yang berharga muncul dan bertabrakan bersama untuk dengan cepat bergabung menjadi satu batu giling perak untuk melindungi dirinya sendiri. Batu giling perak berputar, membuatnya memiliki daya serap kuat yang menarik sisik emas sebelum menggilingnya. Namun, ini adalah artefak berharga yang asli, jadi tidak mungkin bagi mereka untuk benar-benar dihancurkan. Jika tidak, bagaimana mereka bisa disebut berharga? Hanya sebagian dari sisik emas yang ditekan untuk sementara. Bagian lain menari tertiup angin saat hujan cahaya memenuhi langit dan membuat suara peu-peu. Pada akhirnya, si kecil tidak bisa menghindari semua itu. 3 potong sisik emas menembus tubuhnya, membuat 3 lubang berdarah terang muncul. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.